Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Belajar Bersama Om Him. Pada video kali ini Om Him ingin melakukan sebuah analisis kasus ya. Jadi kebetulan Om Him saat ini adalah peserta pendidikan program guru penggerak, ya tepatnya CGP Rekognisi Angkatan 11. Dan video ini adalah tugas dari tahapan ruang kolaborasi di modul 1.4. Baik, kita lanjut langsung ke kasus yang pertama karena ada 4 kasus yang akan dianalisis. Ini adalah kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Baik, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan Ibu Santi? Jadi ini adalah pertanyaan pemantik. Kemudian menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Kemudian apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Kemudian jika Anda adalah Pak Hasan ini adalah kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Baik, saya akan mencoba menganalisis kasus yang pertama ini. Yang pertama adalah langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Langkah tersebut adalah yang pertama adalah menyelidiki masalah. Ya, Ibu Santi
mencoba mengumpulkan informasi tentang perilaku Vivi dan Natali selama pelajaran Ibu Eni. Selain itu juga Ibu Santi melakukan konfrontasi dengan murid, ya. Jadi Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali untuk menanyakan dan mendiskusikan laporan dari Ibu Eni. Yang kedua, yang ketiga Ibu Santi mengajak refleksi. Jadi Ibu Santi mengajak Vivi dan Natali untuk merenung dan memahami perasaan Bu Eni serta dampak dari tindakan mereka. Kemudian yang kelima itu mendorong tanggung jawab. Jadi Bu Santi menanyakan langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh Vivi dan Natali untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menebus rasa tidak dihormati Ibu Eni. Kemudian analisis usulan restitusi dari Vivi dan Natali. Yang pertama adalah diskusi kelompok tentang keyakinan kelas. Nah, kesesuaiannya di sini usulan ini relevan ya dengan pelanggaran yang mereka lakukan, karena mereka melanggar prinsip saling menghormati yang menjadi bagian dari keyakinan kelas. Langkah restitusi ini mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, menunjukkan kesediaan mereka untuk memperbaiki perilaku mereka dan mengajak teman-teman sekelas untuk memahami pentingnya saling menghormati. Kemudian yang kedua dilakukan adalah mengirim email kepada Bu Eni. Nah, kesesuaiannya adalah mengirim email untuk mengajukan usulan diskusi kelompok kepada Bu Eni menunjukkan niat baik mereka untuk memperbaiki hubungan dan meminta maaf dengan cara sopan dan formal. Nah, langkah restitusi ini adalah usulan yang mencerminkan bentuk tanggung jawab mereka untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan penghormatan kepada Bu Eni. Kemudian yang ketiga, memberitahu kepala sekolah tentang usulan guru pengganti. Dalam hal ini mereka menginformasikan kepada kepala sekolah bahwa mereka mendukung Bu Eni sebagai guru pengganti yang menunjukkan pengakuan mereka terhadap peran Ibu Eni dalam menghargai upayanya. Nah, langkah restitusi ini adalah tindakan menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung dan menghormati Ibu Eni di masa depan. Jadi secara keseluruhan, usulan restitusi dari Vivi dan Natali sudah cukup baik dan sesuai tentunya ya. Dengan apa? Dengan pelanggaran yang mereka buat. Mereka tidak hanya meminta maaf tetapi juga berusaha memperbaiki situasi dengan cara yang konstruktif. Kemudian posisi Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali. Dalam kasus ini Bu Eni mengambil posisi kontrol sebagai teman yang ramah. Nah, yang mencoba mendekati Vivi dan Natali dengan cara yang baik, berusaha mengajak mereka untuk tetap fokus pada tugas dengan pendekatan yang lembut dan meminta mereka bekerja sama. Namun tanggapan Vivi dan Natali yang tidak menghormati menunjukkan pendekatan tersebut kurang efektif dalam situasi tersebut. Jadi Bu Eni mungkin perlu mengambil pendekatan yang lebih tegas dan jelas dalam menetapkan ekspektasi dan batasan dalam. Baik, tanggapan saya jika saya adalah Pak Hasan. Jika saya adalah Pak Hasan, saya akan mendukung langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Bu Santi. Kenapa? Karena satu, Bu Santi sudah melakukan pendekatan yang restoratif. Jadi Bu Santi telah menggunakan pendekatan yang mendorong refleksi dan tanggung jawab dari murid. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Santi juga memberikan kesempatan. Jadi dalam hal ini Bu Santi memberikan kesempatan kepada Vivi dan Natali untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif. Yang ketiga juga ada kolaborasi. Jadi langkah-langkah yang diusulkan itu melibatkan kerjasama antara murid, guru, dan kepala sekolah yang memperkuat ikatan dan rasa kebersamaan dalam komunitas sekolah. Nah, saya juga akan memastikan bahwa Ibu Eni ini merasa didukung dan dihargai dalam peranannya, serta memberikan
dukungan tambahan jika diperlukan untuk membantu Ibu Eni dalam menangani situasi serupa di masa depan. Nah, ini adalah analisis dari kasus yang pertama. Kita beralih ke kasus yang kedua. Baik, ini kasus yang kedua, kita simak bersama-sama. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Baik, teman-teman, dalam kasus di atas, pertanyaan pemantiknya adalah sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan. Apakah indikatornya? Dan bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Baik, saya coba analisis kasus yang kedua ini. Ini adalah analisis kasus saya. Yang pertama yaitu sikap dan posisi yang diambil oleh Pak Lukman. Dalam kasus ini Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dalam menangani kasus Sabrina. Indikatornya sangat jelas. Indikator dari sikap ini ada ketegasan tanpa pertimbangan. Jadi Bapak Lukman bersikap atau bersikeras menerapkan peraturan tanpa mempertimbangkan situasi khusus yang dialami Sabrina. Kemudian terlihat juga sangat jelas Pak Lukman ini kurang empati. Jadi tidak ada upaya untuk memahami kesulitan yang dialami Sabrina atau mencari solusi yang lebih manusiawi. Yang ketiga adalah hukuman tanpa solusi. Jadi memaksa Sabrina untuk tidak mengenakan sepatu selama seharian sebagai bentuk hukuman tanpa memberikan alternatif yang lebih baik atau mendidik. Nah, posisi seorang manajer dalam kasus ini, jika Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, maka dia akan lebih fokus dalam penyelesaian masalah dengan cara yang lebih fleksibel dan berorientasi pada solusi. Nah, berikut adalah beberapa pendekatan dan pertanyaan yang mungkin diajukan. Yang pertama adalah Pak Lukman bisa menggunakan pendekatan empati. Pertanyaan dengan pendekatan empati ini, misalnya, "Saya mengerti kamu terburu-buru dan itu bisa terjadi pada siapa saja." Atau, "Apa yang bisa kita lakukan sekarang agar kamu tetap nyaman belajar hari ini?" Nah, pendekatan lain adalah pendekatan solusi. Pak Lukman bisa bertanya seperti ini. "Apakah ada teman atau keluarga yang bisa membawakan sepatumu ke sekolah?" Atau pertanyaan yang lain, Pak Lukman juga bisa melakukan
pendekatan dengan melakukan pertanyaan seperti, bisakah kita mencari sepatu hitam cadangan di sekolah yang bisa kamu pinjam hari ini? Nah, selain pendekatan tersebut juga ada pendekatan yang mendidik, yang lebih mendidik. Saya berikan contoh 2 pertanyaan jika Pak Lukman menggunakan pendekatan yang mendidik. Yang pertama adalah, bagaimana perasaanmu tentang kejadian ini dan apa yang bisa kita pelajari dari sini? Atau yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan di masa depan untuk menghindari kejadian serupa? Nah, ini adalah 2 pertanyaan yang masuk ke dalam kategori pendekatan mendidik. Kemudian, nilai kebajikan dari peraturan warna sepatu hitam itu sendiri apa sih? Gitu. Ada 3 nilai kebajikan yang saya analisis di sini. Yang pertama adalah keseragaman dan disiplin. Yang kedua, kerapihan dan profesionalisme, dan yang ketiga, kesetaraan. Jadi peraturan harus menggunakan sepatu hitam mungkin bertujuan untuk mencapai beberapa nilai kebajikan. Tadi yang pertama, keseragaman dan disiplin. Jadi ini adalah upaya untuk menanamkan nilai disiplin dalam mengikuti aturan yang berlaku serta keseragaman yang ada di lingkungan sekolah, ya. Yang kedua adalah kerapihan dan profesionalisme. Ini mendorong murid untuk tampil rapi dan profesional yang bisa membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu juga ada nilai kesetaraan, yaitu tujuannya adalah untuk mengurangi perbedaan penampilan yang mencolok antara murid, sehingga diharapkan lebih fokus kepada pembelajaran daripada penampilan. Dan bagaimana tanggapan saya jika saya adalah kepala sekolah? Jika saya adalah kepala sekolah, maka yang akan saya lakukan, yang pertama adalah mengakui kesalahan, menyadari bahwa pendekatan yang diambil oleh Pak Lukman kurang bijaksana dan terlalu kaku. Yang kedua, saya akan memberikan bimbingan. Kepada siapa memberikan bimbingan dan arahan? Kepada Pak Lukman tentang pentingnya memahami situasi dan menunjukkan empati dalam menegakkan peraturan. Kemudian saya juga akan merevisi prosedur yang ada. Jadi saya akan meninjau ulang prosedur penegakan peraturan sekolah untuk memastikan adanya fleksibilitas dan pendekatan yang lebih manusiawi. Kemudian berikutnya adalah membuat kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif ini diantaranya adalah menyediakan solusi alternatif seperti menyediakan sepatu cadangan di sekolah atau memungkinkan murid untuk mencari bantuan tanpa merasa dipermalukan. Tidak hanya dengan Pak Lukman, saya juga akan melakukan komunikasi dengan Sabrina, yaitu mengajak Sabrina berdialog untuk yang pertama adalah minta maaf atas ketidaknyamanan yang dialaminya dan mendiskusikan cara-cara agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi dengan demikian, langkah-langkah yang lebih bijaksana dan berorientasi pada solusi dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan serta kesejahteraan murid. Baik, itu adalah analisis saya dari kasus yang kedua. Kita lanjutkan ke kasus yang ketiga. Kita simak bersama-sama kasus yang ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu.
Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Baik, pertanyaan pemantik dari kasus ini adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Pertanyaan berikutnya adalah bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Dan yang terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjutnya? Baik, saya coba analisis kasus ini. Jadi ini adalah kasus yang ketiga. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani. Ibu Dani mengambil posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi Fajar di dalam kasus ini merasa sangat bersalah dengan apa yang dia lakukan. Jadi Ibu Dani sukses membuat Fajar merasa bersalah. Indikator dari sikap ini adalah menggunakan kekuasaan, memaksa Fajar maju ke depan untuk menjawab pertanyaan sebagai bentuk hukuman. Kemudian menegur di depan umum. Jadi Ibu Dani menegur Fajar secara langsung di depan teman-teman sekelasnya, yang dapat membuat Fajar merasa malu dan tidak nyaman. Dan yang terakhir adalah Bu Dani ini kurang memahami kebutuhan murid. Jadi tidak ada upaya untuk memahami alasan di balik perilaku Fajar yang acuh tak acuh dan malas-malasan. Nah, lantas kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar apa gitu ya? Jadi berdasarkan sikap Fajar, beberapa kebutuhan yang mungkin diperlukan adalah yang pertama adalah kebutuhan akan dukungan emosional. Fajar mungkin merasa tidak dihargai atau kurang didukung secara emosional. Kebutuhan akan pengakuan. Yang kedua, Fajar mungkin membutuhkan pengakuan atas usaha dan prestasinya, meskipun kecil. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan keterlibatan. Fajar mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih menarik dan melibatkan dirinya secara aktif dalam proses pembelajaran. Oke. Lanjut ke posisi pemantau ya. Jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, maka dia akan lebih fokus pada observasi dan refleksi untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan motivasi Fajar. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil adalah termasuk yang pertama adalah pendekatan empati tentunya ya. Nah, contoh pertanyaannya dengan pendekatan empati ini adalah, Fajar, saya perhatikan kamu tampak lelah hari ini. Apakah ada yang ingin kamu ceritakan? Atau yang kedua, apakah ada hal tertentu yang membuat kamu sulit untuk fokus pada pelajaran bahasa Inggris? Itu contoh pertanyaan di pendekatan empati. Kemudian bisa juga dengan pertanyaan yang reflektif. Contoh pertanyaannya adalah, bagaimana perasaanmu saat saya meminta kamu maju ke depan? Apakah ada cara lain yang lebih nyaman bagi kamu untuk berpartisipasi? Atau Bu Dani bisa melakukan pertanyaan dengan cara seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu lebih tertarik pada pelajaran ini? Nah, ini dua contoh dengan metode pertanyaan reflektif. Ya. Yang kemudian juga bisa dilakukan untuk mencari solusi bersama. Dua pertanyaannya diantaranya adalah, mari kita cari cara agar kamu bisa lebih nyaman dan fokus belajar di kelas ini. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Atau Bu Dani bisa melakukan pertanyaan seperti ini. Adakah bagian dari pelajaran ini yang kamu sukai atau yang bisa membuatmu lebih tertarik? Nah, ini contoh ini insya Allah bisa menjadikan Fajar lebih aktif ya di kelas Bu Dani. Baik, kemudian tindak lanjut saya sebagai kepala sekolah ya. Jika saya adalah kepala sekolah yang mengetahui hal ini gitu kan. Beberapa langkah tindak lanjut yang bisa saya ambil adalah yang pertama, mendiskusikan dengan Ibu Dani. Ya. Jadi mengajak Ibu Dani berdialog untuk membahas pendekatan yang lebih efektif dalam menangani murid seperti Fajar.
memberikan pelatihan atau workshop tentang pendekatan yang lebih inklusif dan mendukung kebutuhan emosional serta akademis murid. Yang kedua, tentu saja saya akan berbicara dengan Fajar, mengadakan sesi one on one atau face to face dengan Fajar untuk memahami lebih dalam tentang masalah yang dihadapinya. Kemudian saya juga akan memberikan dukungan dan motivasi serta mencari tahu apa yang bisa dilakukan sekolah untuk membantu Fajar. Nah, mengembangkan program pendukung tentunya setelah itu ya. Jadi saya akan merancang program pendampingan atau bimbingan belajar bagi murid yang kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, dan tentu saja ini melibatkan konselor sekolah untuk membantu murid dengan masalah emosional atau motivasi. Atau bila perlu saya akan melibatkan wali kelasnya gitu ya, jika ini terjadi pada tingkat SMP, SMA atau SMK. Saya juga akan melibatkan orang tua ya, yaitu mengajak orang tua Fajar untuk berdiskusi mengenai perkembangan akademis dan kesejahteraan emosional Fajar, mencari dukungan dari keluarga untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah. Dan dengan langkah-langkah ini diharapkan Fajar dapat merasa lebih didukung dan termotivasi dalam proses belajar, serta Ibu Dani bisa menerapkan pendekatan yang lebih efektif dan lebih empatik. Baik, itu adalah analisis saya dari kasus yang ketiga dan yang terakhir. Kita masuk ke kasus yang keempat. Baik, kita dengarkan bersama-sama. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Baik, itu adalah kasus yang keempat. Pertanyaan pemantiknya adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah, Ibu Suti. Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian?
Kemudian dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Terakhir, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Baik, saya akan mencoba menganalisis kasus yang keempat ini. Analisis kasusnya adalah posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Ibu Suti. Tentu saja Bu Suti ada dalam posisi kontrol seorang manajer dalam menangani kasus tersebut. Indikatornya jelas ada pendekatan restoratif yang dilakukan mengenai pengelolaan emosi. Ibu Suti mulai dengan menenangkan kedua murid tersebut, terutama Dino, dan mengakui emosinya. Kemudian yang dilakukan kedua dari Ibu Suti adalah memahami situasi, memberikan ruang bagi Dino untuk mengungkapkan perasaan dan ceritanya, sehingga menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara. Yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab, mengajak Dino untuk memikirkan cara-cara alternatif yang lebih efektif dalam mengelola emosinya, menyelesaikan masalah dengan partisipasi. Yang terakhir, mengajak Anto untuk mengusulkan solusi dan mengajak Dino untuk bertanggung jawab pada tindakannya. Jadi memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu juga adalah tambahannya, yaitu Bu Suti mendorong Dino untuk belajar dan memperbaiki kesalahan yang dia buat dengan bantuan guru lain, menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian yang konstruktif. Nah, ini keren sekali ya Bu Suti. Kemudian bagaimana Dino dikuatkan oleh Ibu Suti? Yang pertama adalah pengakuan emosi. Jadi Bu Suti mengakui perasaan marah Dino, sehingga Dino merasa didengar dan dipahami. Yang kedua, dukungan dalam belajar, memberikan kesempatan kepada Dino untuk belajar menjahit dari Pak Irfan, sehingga Dino merasa didukung dalam usaha memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga adalah keterlibatan dalam solusi. Jadi Bu Suti mengajak Dino untuk terlibat aktif dalam memperbaiki kesalahan yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan harga dirinya. Lantas bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Yang pertama Bu Suti lakukan adalah meminta masukan, mengajak Anto untuk memberikan usulan solusi yang membuat Anto merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses tersebut. Kemudian ada proses penyelesaian masalah tadi. Kemudian ada mendapatkan kejelasan dan kepastian. Jadi menyediakan solusi yang konkret untuk memperbaiki kemejanya yang membantu Anto merasa tenang dan dihargai. Jadi ini luar biasa. Baik Dino maupun Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang ditargetkan ada 5 kalau tidak salah ya. Ada 5 nilai yang ada pada kasus tadi. Yang pertama adalah empati dan pengertian. Jadi dengan mendengarkan Dino dan mengakui emosinya, Bu Suti sudah mengajarkan pentingnya empati dan pengertian terhadap perasaan orang lain. Yang kedua adalah tanggung jawab, yaitu menekankan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh Dino yang bersedia belajar menjahit untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga adalah kerjasama. Jadi dalam hal ini melibatkan berbagai pihak, yaitu guru tata busana Pak Irfan dalam proses penyelesaian masalah. Yang keempat adalah pemecahan masalah secara konstruktif. Ini menunjukkan bahwa masalah dapat diselesaikan melalui dialog dan tindakan positif, bukan dengan kekerasan atau hukuman semata. Yang kelima, yang terakhir adalah pemulihan hubungan. Jadi melalui proses restoratif ini, hubungan antara Dino dan Anto dipulihkan dengan menunjukkan bahwa menjaga hubungan yang baik adalah nilai penting di sekolah. Jadi dengan pendekatan-pendekatan ini, Bu Suti berhasil mengajarkan nilai-nilai kebajikan sambil memastikan bahwa kedua murid belajar dari pengalaman mereka dan mampu memperbaiki kesalahan dengan cara yang positif dan mendidik. Ini keren sekali ya Bu Suti ini ya. Saya ingin memberikan aplaus buat Bu Suti.
Baik, mungkin itu hasil analisis saya dari keempat kasus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada tanggapan dan masukan atas analisis kasus yang saya buat, silahkan bisa komen di video ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.